Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa, di video kali ini saya akan mengganti rantai keteng Karisma. Jadi langkah pertama yang dibuka itu tadi si sana tensioner, lalu tutup sintrik yang bagian depan tadi itu bautnya di sebelah busi baut 10 ya. Oke, kita ke lanjut selanjutnya, kita buka si tutup rantainya atau tutup gear bagian depan menggunakan kunci T8. Nah, di sini saya akan mengganti rantai keteng ya. Lalu langkah selanjutnya kita buka yang umur 14 yang di bagian step atau sayap step sebelah kiri. Ini saya menggunakan kunci T14. Lalu yang bawah itu menggunakan kunci 12. Bisa 12T, 12 shock atau 12 ring ya. Nah, oke, kita ambil si sayap stepnya, lalu kita ambil si tutup gearnya, lalu kita buka baut blok magnet. Ini menggunakan kunci T8. Kita kendorin aja dulu semuanya, jadi jangan dibuka satu-satu ya, jadi kita kendorin aja. Nah, lalu setelah semuanya dibuka si bautnya, kita cungkil di bagian bloknya, itu ada untuk bagian menyungkil. Di sini persnelengnya yang ini kebetulan udah dilas ya, jadi gak saya buka, tapi gak dibuka juga bisa ya, tapi kalau mau lebih gampang dibuka. Nah, oke, kita tarik si blok magnetnya, jangan sampai si packingnya robek ya, karena di sini ada packingnya. Kalau robek emang harus diganti gitu kan. Oke, di sini saya ambil gigi starter yang kecil. Nih, ada bosnya juga, ada asnya juga. Kita buka magnetnya menggunakan kunci shock 17. Di sini saya menggunakan impact dari merek JLD ya, yang baterainya 24 volt. Lalu di sini saya menggunakan tracker magnet untuk tracker magnet Karisma ya. Karena Karisma itu si dratnya itu kasar, jadi di sini saya menggunakan khusus untuk Karisma ya. Bisa dipakai di Tiger juga. Nah, bisa dipakai di Ninja juga sama ya, Ninja 2 tak. Lalu kita buka si magnetnya. Sini saya memukulnya menggunakan asok. Nah, setelah si magnetnya kebuka, langkah selanjutnya kita buka si gigi starter yang gedenya ini. Di sini ada sepi magnet, kita pukul biar dia rata. Di sini ada bearing bambu atau lahar bambu untuk si gigi starter yang besarnya. Kita ambil gigi sintrik yang bagian depan. Oke, setelah gigi sintriknya diambil, sekarang kita buka. Di sini ada baut 10 menggunakan JT10. Ini tahanan si rantai keteng. Nah, di dalamnya itu ada per, dan pernya kita ambil jangan sampai hilang. Lalu ini ketangnya tadi apa ya, lepas dari jalur, jadi ini ketangnya agak ke dalam. Seharusnya ketangnya itu berada di giginya, tapi ini tadi ketangnya copot karena ketangnya udah terlalu kendor ya. Nah, sekarang kita buka si rantai ketangnya dengan cara ditarik dulu ke belakang. Nah, seperti ini, tarik dulu. Lalu di sini saya kebetulan si rantai ketangnya udah copot, jadi lumayan agak sulit gitu. Karena tadi lepas dari jalur ya, pas diputar-putar. Biasanya sih nggak kayak gini ya. Kalau yang normal biasanya itu ada di giginya. Jadi kalau lepas jalur itu lepasnya agak susah karena takut menekan si tensioner atau bantalan tensioner. Kalau menekan bantalan tensioner itu takutnya tensionernya jadi retak ya, karena tertekan ya. Oke, di sini saya masih berusaha untuk mengeluarkan si rantai ketangnya dari dalam, dari seberang gigi sintrik bagian belakang. Nah, oke, kita cungkil aja. Harus perlahan ya sepertinya ya.
karena lumayan agak sulit, sambil diputar-putar aja mungkin ya, jadi si rantainya biar masuk ke gigi sintriknya lagi. Ini udah dapat ya si rantai ketangnya. Nah, rantai ketangnya udah dapat. Lalu saya menggunakan merek Federal, ini murah ya, cuma 40.000. Kalau yang ori kalau gak salah itu 80.000 ya. Jadi di sini karena low budget, jadi kita menggunakan yang KW aja. Oke, kita bandingkan dengan yang lama. Ternyata yang lama udah panjang dikit ya. Panjang dikit itu sangat berpengaruh ya kalau di rantai ketang, karena berisik, kletek-kletek gitu kan. Kalau di lamsam gitu kan kedengaran. Oke, sekarang kita masukkan rantai ketangnya. Cara masukkannya mudah sekali ya. Ini kita masukkan menggunakan jari aja, jika usah menggunakan tali. Lalu yang belakangnya kita masukkan ke kruk asnya atau ke gigi sintriknya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita masukkan, kita tarik-tarik seperti sedikit. Nah, kalau misalkan yang bawahnya belum masuk, dicungkil dikit ya si tensionirnya, tapi jangan terlalu keras ya. Tapi ini udah langsung masuk. Lalu kita pasang per yang tadi penahan si rantai ketangnya, jangan sampai lupa, karena kalau itu lupa sangat berbahaya sekali ya, bisa menyebabkan ada suara-suara gitu, kletek-kletek masih ya kalau itunya lupa dipasang. Lalu kita posisi top ya. Nah, ini posisi top, si spin magnetnya menghadap ke depan, jadi itu posisi piston di depan ya, biar mempermudah saat pekerjaan atau pemasangan. Jadi diposisikan seperti itu dulu, si spin magnetnya diarahkan ke depan. Nah, lalu kita pasang si gigi sintriknya. Ini saat pemasangan gigi sintrik itu kalau di motor Karisma itu harus ekstra teliti ya, karena biasanya suka apa ya, jadi si bantalan tensionernya itu suka turun. Jadi rantai ketangnya berada di atas bantalan tensioner, yang akan menyebabkan si bantalan tensionernya rusak kalau tidak terlihat ya, atau tidak ketahuan. Jadi harus ketahuan, kalau harus dicek-cek gitu kan, kalau si bantalan tensionernya berada tepat di atas rantai ketang, karena Karisma itu banyak spelang atau banyak, jadi ada ruang, jadi si rantai ketang dan tensionernya itu atau bantalan tensionernya itu bisa apa ya, bisa bisa masuk barang ya tanpa si tensionernya di jalurnya gitu kan. Jadi intinya rantai ketangnya harus berada di jalurnya atau di bantalan tensioner. Karena saya pernah dulu ya, jadi pas masang itu dia itu nyempil gitu. Jadi kalau udah nyempil itu harus dibuka lagi si gigi sintriknya. Nah, jadi si bantalan tensionernya harus tepat di atas rantai ketang ya. Jadi harus teliti ya pemirsa, jangan terburu-buru, harus santai. Nah, di sini saya mengetopkan atau memposisikan si gigi sintriknya itu, titiknya itu berada di depan. Nah, ini kan gigi sintrik. Nah, ini titiknya itu berada di depan tepat seperti ini ya. Jadi searah dengan sepi magnet atau berarah dengan, nah ini sepi magnet yang belakang. Harus searah ya, atau lurus ya. Jangan terlalu menunduk ke bawah atau jangan terlalu banyak ke atas, jadi harus lurus ya ke depan. Kalau agak sedikit ke atas itu gak apa-apa, tapi jangan terlalu ke atas banget. Nah, kalau terlalu atas juga nanti malah ngempos, terlalu ke bawah juga sama ngempos ya. Nah, oke, setelah si rantai ketangnya terpasang dan si bautnya sintriknya terpasang, sebaiknya bautnya dikencangkan ya, menggunakan kunci T dengan cara dihentak-hentak ya. Nah, oke, kita ke langkah selanjutnya.
Oke, ke langkah selanjutnya kita ke pemasangan setelan rantai ketang atau setelan tensioner. Nah, ini packing tensioner atau setelan ketang. Nah, dilem dulu ya menggunakan sealer biar menjadi karet. Kita simpan di atas seperti ini. Lalu kita masukkan tensionernya atau setelan tensioner atau setelan ketang ya. Yang tadi kan yang bawah bantalan tensioner. Yang ini namanya setelan rantai ketang atau biasa orang nyebut tensioner. Lalu kita akan kencangkan setelah rantai ketangnya menggunakan baut 10. Biasa kalau yang menggunakan baut L, ada yang menggunakan kunci T8, tapi di sini saya bautnya tadi kan rusak satu dan baut L-nya lagi gak ada, jadi kita pakai baut T8 satu ya, jadi kuncinya 2 ya. Nah, di sini saya mengencangkan menggunakan kunci L5. Lalu saya akan mengencangkan yang satunya lagi menggunakan kunci T8 karena tadi bautnya kosong ya. Nah, setelah rantai ketangnya terpasang, kita ke langkah selanjutnya itu adalah menyetel si rantai ketang. Nah, ini cukup diputar-putar aja. Nah, langsung berat ke bawah gitu kan. Nah, jadi ini harus diputar-putar biar si rantai ketangnya naik turun. Nah, ini dihentak-hentakan ya untuk mengencangkan si baut tensioner untuk mengencangkan baut sintik yang depan itu menggunakan kunci T8 dan dihentak-hentakan di kunci T-nya agar kencang. Lalu kita masukkan si gigi starter yang besarnya. Ini ada lahar bambunya, jangan lupa. Lalu kita pasang magnetnya, jangan lupa diputar-putar karena di sana ada pelor starter ya, pelor gigi starter. Lalu kita langkah selanjutnya masukkan ring 17 dan memasukkan mur 17. Lalu di sini saya menggunakan impact untuk mengencangkannya. Menggunakan kunci shock 17. Nah, di sini saya menggunakan impact karena biar simple. Biasanya tidak pakai impact juga bisa menggunakan kunci shock biasa. Jadi ditahan di asper seneleng gitu, bahkan menggunakan baut ke bantalan si itu yang ada di atas magnet itu untuk closer ya. Di situ ada benjolan. Lalu jangan lupa si starternya yang kecil dimasukkan ya. Nah, ini tadi udah saya cuci si sepulnya, cuma ini sepulnya udah agak gosong-gosong, jadi pakai bensin itu gak dapet ya pemirsa. Jadi udah nempel gitu kan, si olinya udah berkerak gitu kan. Jadi mungkin harus direndam gitu kan. Nah, oke, karena ini motornya motor kerja sibuk, jadi kita pasang ya si bagian blok magnetnya. Oke, jadi ini motornya motor buat kerja ya. Jadi jarang dibersihkan juga ya, karena ganti olinya juga tidak rutin, jadi pada gosong ya. Karena mungkin kalau mau bersih harus diamplas atau direndam pakai cairan apa gitu. Nah, oke, kita pasang si baut blok magnetnya. Nah, lalu kita lem si bagian tutup sinteriknya. Jangan lupa di sini ada packing, tapi ini packingnya enggak robek. Itu nempel di headnya packingnya ya. Jadi kalau packingnya robek diganti ya, atau dilem. Nah, di sini saya menggunakan sealer. Lalu kita masukkan si bautnya. Ini bautnya itu yang panjang, baut 10. Nah, ini bautnya kita tusuk dari sebelah sana, dari dekat busi ya. Dari dekat busi itu ada, nah di sini ada lubangnya. Ini menggunakan baut 10 panjang itu untuk tutup sintrik yang depan. Oke, kita masukkan ya. Jangan lupa dikencangkan ya pemirsa, karena jangan sampai lupa. Karena kalau lupa itu, kalau di bagian part mesin itu sangat berbahaya ya. Bisa ada kebocoran oli atau juga bisa terjadi hal-hal yang lain atau hal yang tidak diinginkan ya. Oke, kita kencangkan si baut penutup sinteriknya.
Nah, oke, sekarang kita nyalakan motornya karena udah terpasang ya. Nyalakan ya. Udah on.